Menurut kalian, game apa yang paling sulit? Game Souls-like atau mungkin game MOBA? Bagaimana jika gue bilang kalau game yang paling sulit itu hanya perlu dimainkan dengan satu tombol? Geometry Dash telah menjadi game simple yang cara mainnya itu tinggal ditekan-tekan aja. Tapi apa yang terjadi jika game simple satu tombol ini nyatanya merupakan game yang levelnya sulitnya itu melebihi iblis? Bahkan banyak gamers yang sudah mencoba hingga ratusan sampai ribuan attempts atau percobaan. Gila banget. Jadi inilah Geometry Dash, game yang berubah menjadi neraka karena komunitasnya sendiri. Di segmen semuanya berawal dari developer indie bernama Fluke Games yang iseng membuat sebuah game yang nyeleneh. The Impossible Game menjadi judul game yang memulai ini semua. Game ini sebenarnya simple, yakni tinggal tap-tap untuk menghindari obstacle yang ada. Satu tombol, satu kotak, dan satu tujuan, yaitu mencapai ujung level tanpa menyentuh apapun. Secara teori, ini mudah. Tapi nyatanya game ini sesuai dengan judul, ya lebih mirip sebuah rage game yang memang sengaja membuat para playernya kesulitan untuk menang. Karena tidak ada checkpoint, sehingga ketika gagal, ya kalian mulai lagi dari awal. Sama seperti Flappy Bird, game ini mendapatkan popularitas justru karena susahnya game ini untuk diselesaikan. Ditambah di masa ini konten kreator YouTube mulai memainkannya juga, fenomena ini jelas membuat popularitas game ini menjadi semakin familiar. Masalahnya game ini ya gitu-gitu aja. Setelah kalian berhasil menyelesaikan 5 level yang sudah disediakan, ya artinya sudah selesai. Wajar saja jika pada akhirnya game ini mulai tidak terdengar lagi. Tapi di saat yang sama, Robtop, seorang game developer dari Swedia, membuat game yang sama tapi dengan menutupi semua kekurangan yang ada di The Impossible Game. Geometry Dash dirilis dengan gameplay yang lebih unik dan memiliki opsi download gratis. Terdapat ritme sepanjang level, karakter yang lebih variatif, obstacle dan gimmick yang lebih banyak, dan yang paling unik, player bahkan bisa membuat levelnya sesuai dengan kreativitasnya sendiri. Dan ini adalah nilai plus karena seolah Geometry Dash memiliki variasi level yang tidak ada habisnya. Karena player bisa mencoba level karya player yang lain selain bermain di level-level yang sudah dibuat oleh developer itu sendiri. Pada akhirnya Geometry Dash walaupun memiliki gameplay yang sama persis seperti The Impossible Games karya Fluke Games, Geometry Dash jelas lebih fun. Konten demi konten dari komunitas juga semakin banyak dan dibagikan. Bahkan di era modern, Geometry Dash masih relevan dengan para komunitasnya. Semua karena satu fitur, yaitu level editor. Jika The Impossible Games adalah perumpamaan sebuah buku yang sudah selesai ditulis dan diberikan oleh para pembacanya, maka Geometry Dash adalah sebuah buku kosong yang tintanya diberikan kepada para playernya. Yang awalnya cuma game kotak-kotak lompat, komunitas malah mulai bereksperimen dengan trigger, musik, dan warna. Mereka mulai menciptakan standar baru yang bahkan developer Geometry Dash tidak pernah membayangkannya. Geometry Dash memang game simple, bahkan secara gameplay yang bisa dibilangnya gitu-gitu aja, yakni hanya tap-tap. Tapi itu berbeda ketika komunitas Geometry Dash ini sadar kalau mereka bisa melampaui batas dari gamenya ini sendiri. Fitur level editor membuat komunitas game ini bisa membuat level-level yang jauh di luar nalar, bahkan level-level dengan stiker atau pin demon dari developer nyatanya bukan apa-apa dibandingkan level-level karya komunitas. Bayangkan game tap-tap simple ini berubah menjadi game yang hardcore parah. Ada level yang memerlukan lompatan yang hanya bisa berhasil kalau kalian pencet di satu frame yang spesifik. Telat dikit, ya ulangin lagi. Ada juga level yang mengharuskan kalian
untuk spam klik agar bisa melewati obstacle yang sempit. Yang jelas ini menyiksa jari-jari. Bahkan ada level yang visualnya itu kacau banget. Kamera diputar-putar, di zoom in dan di zoom out, sampai berubah grafik menjadi 3D. Sekali lagi, game yang basisnya 2D ini ternyata bisa di-push limit sampai dijadikan custom level sampai grafik 3D oleh para komunitasnya. Tak heran jika pada akhirnya Geometry Dash berubah menjadi game yang sangat susah. Komunitas terus bermain dengan otak kreatifnya untuk membuat level yang kacau, dan player-playernya ya fokus kompetitif untuk menyelesaikan level-level yang sulit tadi. Fenomena game hardcore seperti ini memang sudah tidak asing. Sama saja seperti pecinta game Souls-like, player Geometry Dash justru menikmati setiap percobaan yang mereka lakukan ketika sedang berusaha menyelesaikan levelnya. Karena seni dari game yang dalam tanda kutip menyiksa ini adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan di percobaan kita sebelum-sebelumnya. Dan ketika pada akhirnya kita berhasil, kita tidak hanya merasa menang, tapi juga merasa puas mampus. Karena kemenangan ini dibuat dengan banyaknya percobaan yang kita usahakan sendiri. Geometry Dash pada akhirnya bukan hanya game kotak bodoh yang hanya bisa di tap-tap, tapi sebuah game sederhana yang justru masih hidup karena para komunitasnya, yang membuat game Geometry Dash menjadi game yang sangat niche. Game ini mungkin tidak cocok untuk player umum yang mencari game ringan ataupun memiliki desain level yang sederhana, karena sekali lagi Geometry Dash memang memiliki desain level yang kacau, obstacles di mana-mana, dan itu terus bertubi-tubi, pencahayaan klip di mana-mana, dan semua itu digandrungi dengan kecepatan tangan para playernya. Ini juga lah yang menjadi alasan sepanjang tahun game ini dirilis, game Geometry Dash rasanya memang mepet-mepet, hampir menjadi game mati. Tapi di momen tertentu, di update-update tertentu, atau ketika level baru, mau itu karya komunitas ataupun developer tertentu dirilis, disitulah game ini kembali populer lagi. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Apa kalian pecinta Geometry Dash? Silahkan komen aja. Kalau mungkin ditanya lagi, kalian lebih pilih main game hardcore seperti Elden Ring yang super duper rumit dan butuh banyak strategi, atau game hardcore sederhana seperti Geometry Dash yang murni mengulang-ulang untuk menghindari kesalahan di percobaan sebelumnya? Kalian bisa komen juga. Itulah yang terjadi jika komunitas terkadang lebih punya banyak akal ketimbang developer gamenya sendiri, yang membuat tujuan dari gamenya bukan hanya seru-seruan bermain dengan ritme yang ada, tapi juga try hard untuk menyelesaikan level-level yang mustahil pula. Terima kasih juga kepada member channel Dazzle yang udah support lebih di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.